Kembali lagi di Radio Sejahtera, sumber informasi terkini. Saya sebagai penyiar, mengundang Anda untuk merenung sejenak mengenai masa depan Indonesia menjelang pemilu presiden 2024. Calon-calon yang ditetapkan oleh KPU, seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah diumumkan. Mari kita jaga semangat persatuan, dengarkan visi misi calon dan gunakan hak pilih dengan bijak. Ingat, setiap suara memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Pilihlah dengan hati nurani, pertimbangkan ide dan program calon. Partisipasi sebagai pemilih sangat penting, karena hak suara kita adalah alat perubahan. Radio Sejahtera dan saya mengajak Anda bersama-sama menciptakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih atas kontribusi Anda dalam perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan. Selamat mendengarkan dan bijaklah dalam menyikapi informasi pemilu. Selamat datang di Badut Jalanan Sirkus Politik. Sebuah perjalanan satir melintasi tenda politik yang penuh trik dan kelucuan. Di dunia di mana pertunjukan dagelan dan pertempuran kekuasaan saling menyilang, badut jalanan menggantikan topeng mereka dengan setengah senyuman dan setengah senyum politik. Seolah-olah pemilu adalah pertunjukan sirkus terbesar di bumi. Badut jalanan menjadi bintang utama dengan trik mereka yang tidak biasa. Tapi, jangan salah paham. Di balik kostum unik dan sepatu besar, mereka memiliki peranan strategis dalam politika tanah air. Kita akan menjelajahi bagaimana badut jalanan memainkan peran mereka dalam melobi para calon presiden dan wakil presiden. Dengan sarkasme tajam, kita akan menyelami dunia di mana sogokan bukan lagi hanya amplop isi uang, melainkan trik sulap retoris yang mampu memutarbalikkan pikiran pemilih seiring kita menuju pemilu 2024. Siapkan diri Anda untuk tawa, keheranan, dan ironi, karena kita mengupas habis dunia absurd di mana badut jalanan menjadi makhluk politik yang tak kalah menarik dari pemeran utama dalam lingkaran kekuasaan. Ibu punten, sebelumnya perkenalkan saya Desria Ibu, ini Naila. Saya Naila Zafira Ibu. Ya, kita dari mahasiswa ilmu komunikasi di UTIRTA Bu, jadi kita mau ngobrol sharing-sharing sebentar tentang Ibu ya Bu. Punten mau nanya iya Mbak, Ibu namanya siapa Ibu kalau boleh tahu namanya? Ibu Erna. Oh Ibu Erna. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Farah Adiba, ini teman saya. Saya Gilang Ramadan. Kami mahasiswa UNTIRTA jurusan ilmu komunikasi nih Bu. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Rohila. Oh baik Ibu Rohila. Kenalin kan sebelumnya nama aku Tias dan teman aku. Nama aku Abi dari mahasiswa Universitas Teman Ageng Jakarta. Kita dari jurusan komunikasi. Kalau boleh tahu nama teteh siapa ya? Ainun. Nah Ainun, ini kita berarti panggilan Teh Ainun ya? Iya. Ibu udah menggeluti pekerjaan ini seberapa lama ya Bu? Baru sebulan. Oh baru sebulan, iya. Hampir kurang lebih 3 tahun lah. Turun di jalan ya. Dulunya ngamen sih, dulunya mah. Berarti dari 2020 ya? Iya. Saya lihat nih Ibu pakai baju kostum badut. Ini emang setiap hari pekerjaan Ibu ya? Iya. Ngebadut. Biasanya Ibu tuh kerja dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Pagi mau kerja pembantu ya, dari pergi jam 6 pulang jam 2. Terus jam 2 itu masak buat anak ya. Oh gitu. Dan langsung ke sini. Pagi biasanya dari ya paling pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Cuman karena sekarang kan banyak yang dijagain ya sama Pol PP tuh, ada posnya. Makanya kita nggak bisa sampai malam karena harus gantian juga. Ya kita kan ada kelompok juga sama aja gitu. Ya di jalan juga nggak sembarangan kayak nggak boleh sembarangan orang masuk, punya jalurnya masing-masing gitu. Tiap hari Tiap hari ya? Iya. Keluar ya? Sabtu Minggu juga Ibu? keluar, Sabtu Minggu keluar. Keren banget ya Bu, berarti dari Senin sampai Minggu Sampai Minggu. pakai Baju kostum badut, ini, iya. di pinggir jalan. Pinggir jalan tiap hari.
selain pekerjaan ini, Ibu berarti tadi jadi ibu rumah tangga ya? Gitu. Kalau waktu itu pernah sih jualan online teh, cuman kondisinya tuh ya kan nggak punya motor no, sedangkan yang gitu kan pengennya COD apa gimana, terus ditambah anak saya bayi posisinya, Masih bayi. susah. Kalau kayak gini enak, misal saya turun, suami saya yang jaga. Nggak ada. Oh beneran full badut aja Full ya? badut aja. Kalau boleh tahu ibu udah berkeluarga atau belum ya? Udah. Tadi ya udah punya anak. Iya. Anaknya berapa ibu? Anaknya mah 3, meninggal 1, tinggal 2. Laki-laki sama Duka cita, perempuan. Ibu. Kalau suami ibu? Usahanya ngojek. Ojek? Mm-mm. Oh, jadi tukang Ojek online. Tadinya iya, tapi berhenti motornya nggak ada. Berarti ini saya udah berkeluarga ya? Udah, iya, alhamdulillah. Suaminya kerja atau enggak ya? Begini, tadi Sama juga. kan kalau pagi saya nih turun sampai jam 12, nanti jam 2 suami saya gantian jaga anaknya, iya. Ya, anak juga biasa aja gitu sama teman-temannya, mungkin reaksinya gimana? Dibilang ya kemarin itu, kata saya kan ya, dia udah lama dibully sama temen tuh, kayak semacam, iya dibully, dibilang anaknya badu, terus bau lah segala macem. Cuman ya alhamdulillahnya Allah ngasih anaknya baik, yang nggak pernah kayak ngeluh apa gimana, enggak. Jadi begitu dia diejek tuh dia diem gitu loh, nggak kayak nangis apa gimana, enggak gitu, alhamdulillah gitu. Udah punya anak 3. Kalau suaminya sudah Nggak ada. Ya suaminya. berarti ibu yang jadi ini ya Tulang pencari punggung. nafkah. Iya, tulang punggung keluarga. Anak ibu 3, suami ibu udah meninggal. Iya. Itu ibu keren ya berarti ibu. Kalau zaman sekarang ya apa namanya independent woman itu namanya. Lalu Ibu sama keluarga tinggal di mana ya Bu kalau kita boleh tahu? Di Cipocok, Kemang itu tuh pakai SP itu. Ibu terus sekarang tinggalnya di mana ibu? Di Karundang. Oh di sana ya? Iya, Di daerah kiri DLK, sana. iya. Terus kalau sekarang kan nih bentar lagi 2024 nih Teh, udah mau Iya. dekat pemilu kan. Ada undangan buat ikut pilih nggak sih Teh? Kayak misalkan datang dari pihak lurah atau dari pihak RT gitu, ngedata Teteh gitu. Ada. Ada ya. Udah ada data ya? ya, alhamdulillah udah ada kertas buat suaranya mah udah ada. Berarti Teteh tahu ya kalau Tinggal misalkan nunggu bakal- aja. bakal Iya. ada pemilu Tahu. ini. Tapi untuk calon-calonnya tahu nggak Teh? Pemilu ini Tahu siapa? sih, cuman ya yang disayangin tuh cuman ini, yang menurut pilihan hati itu nggak ada gitu kan ya. Cuma mau gimana lagi ya, mungkin emang udah begitu. Kira-kira kalau mau nyoblosin jarak ke TPS-nya berapa ya? Jauh nggak? Deket lah kalau di belakang rumah, ngelewatin sawah doang sih. Paling dari sini ke tuh pos yang di Sub. Ya deket banget. Karena kita udah di penghujung 2023, terus tahun depan udah ada pemilu. Ya. Ibu sebelumnya tuh udah pernah memilih kan pasti? Udah. Di mana tuh Bu lokasinya? Di Karundang. Di Karundang. Iya. Kalau berapa waktunya tuh Bu dari rumah ke tempat? Deket kok. Iya. Berapa Bu? Berapa menit? Berapa menit kira-kira? Pencolokan itu dekat masjid, rumahnya beda berapa 6 ngalangkai 6 rumah. Oh jalan Di atau situ. bisa itu mah ya? Iya, 6 rumah di situ. Penyolokannya di dekat masjid situ. Iya. Baru kunjungin, terserah betul mulik ini gitu, belum ada yang ngunjungin kayak gitu. Oh, berarti tergantung ibu pengennya milih yang mana, Nah, coblos iya. aja gitu ya. Tapi kalau yang sekarang Ibu udah nerima undangan buat pemilihan belum? Kira-kira? Belum. Oh belum. Mm-mm. Terus kira-kira jarak dari rumah ke TPS itu waktu tahun lalu jauh atau enggak ibu dari rumah? Enggak. Enggak, dekat. Dekat. Berarti jalan kaki ya Ibu? Iya. Kalau sana. Oh gitu. Tapi kalau dari yang 4 tahun lalu sama sekarang ada nggak sih Teh yang partai kampanye ke tempat Teteh gitu buat ayo dukung ini, dukung ini, gitu-gitu, terus ngasih bantuan mungkin, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, tapi itu bukan presiden. Bukan presiden, dia mah kayak cuman DPRD ya. Ada sih, apa sih, spanduknya juga depan rumah saya. Ya itu mah teman saya sih, teman saya sendiri. Berarti tapi kalau presiden belum pernah ada ya? Belum pernah ada, belum mungkin. Karena biasanya waktu tahun-tahun kemarin
mepet waktu tuh berdatangan gitu. Iya, biasalah berdatangan biasanya mepet. Kalau masih jauh gini mah nggak bakalan, belum. Berarti untuk sekarang belum ada ya? Belum ada, karena dari DPRD pengalaman kalau DPRD udah, tapi DPRD cuma udah. temen saya aja yang di situ tuh. Cuman emang dia cuma ngejanjiin kemarin tuh ngasih kartu asuransi jiwa. Ada nggak sih Bu kayak partai atau yang pernah datang ke Ibu? Nggak ada, nggak pernah. Pernah sama sekali? Nggak pernah. Iya. Terus Ibu berarti kalau bantuan kayak gitu Ibu nggak pernah dapat ya Bu? Nggak ya? pernah, nggak pernah dapat. Kalau di jalan apa Bu nggak suka dapat bantuan apa? Kalau di jalan suka, kalau ngebadut suka ada gitu, orang sedekah, tapi sering gitu dapat gitu. Ya, paling fullnya dari jalan aja. Paling kalau ada santunan anak yatim gitu, paling gitu doang. Tapi bukan dari kayak partai atau nggak pernah, dari dulu juga nggak pernah. Kalau dari partai nggak pernah dari dulu dapat. ya Bu ya? Iya, nggak pernah dapat. Kayak ngajak buat masyarakat situ buat milih dia gitu. Ada nggak? Ya orang-orang kayaknya iya ya, tapi ibu masih sibuk aja kesini aja, nggak tahu. Nggak dikasih. Jadi ibunya nggak tahu. iya, Iya. nggak tahu ya. Ibunya yang nggak tahu orang nggak tahu. Orang rumah jadi sana Iya, yang tahu ya. Tapi kalau dari bantuan-bantuan itu tuh Teteh merasa terbantu nggak sih? Kayak misalkan atau kayak ya buat apa sih ngasih ini, kayak misalkan ngasih kaos partai cuma gambar partai doang gitu, kayak buat apa sih nggak kepake juga misalkan gitu, atau kepake menurut Teteh bantuannya gitu. Ya kalau sebenarnya kalau misal ada yang kasih kayak baju partai ya atau kayak uang, apalagi uang ya kan sangat berharga lah untuk kita gitu kan. Walaupun kadang mikir, ini orang ngasih uang, tapi yakin gak ya bakalan gue pilih gak gitu. Jadi kadang mikir di otak teh, dosa nggak ya? Ntar pas nyoblos, apalagi kan banyak yang ngasih. Nah saya kan takut lupa nih, ibarat katanya dia kan amanahin ke saya kan, nih lu gue kasih, tapi lu pilih gue ya. Nah takutnya kan namanya itu kadang 2 orang 3 orang beda-beda tuh si muka tuh. Nah kadang di otak kepikir buka yang mana Kan gitu. banyak juga tuh pilihan. Iya, makanya kadang ngasih lagi yang namanya orang dikasih rezeki ya jangan ditolak gitu loh kan. Siapa sih yang Cuman nggak mau kalau ya? lagi bener nih otak mikir, dosa nggak gue ya gue nerima amplop dia gitu kan, padahal gue juga nggak inget mukanya yang bagaimana, apalagi nanti waktu di TPS kan itu kan panjang bingung mana kata saya, karena udah ngalamin tahun kemarin. Iya tahun kemarin. Kok mana orangnya ya kata saya. Tapi berarti Ibu udah tahu belum nih calon-calon capres dan cawapres? Iya tahu. Iya. Tahu. Iya. Kira-kira nih dari Ibu sendiri, dari hati Ibu Iya. condong kemana gitu? Iya. Itu mah pribadi ya. Dari hati ibu sendiri itu mah ya. Kalau nyolok-nyolok kayak gitu mah ya. Iya. Yang penting mah bener aja lah. Itu udah. Yang penting mah bener aja udah gitu. Terus kerja-kerja gitu jangan dipersulit kayak gitu tuh ya. Kasihan ya banyak yang pengangguran di jalan-jalan juga, kalau bisa mah gitu ya. Sekarang aja ya. Nah suruh ini ibu nurut aja gitu. Berarti tergantung yang datang ke lingkungan ibu ya? Iya. Gimana ya dibilang punya indera enggak gitu kan, indera keenam tujuh delapan enggak. Feeling. Kayaknya kalau pas ngeliat mukanya aja. Oh mukanya Iya. lebih meyakinkan gitu ya. Saya tuh kalau ngeliat orang, lihat mukanya nih, kayak melihat kayak 3 pilihan itu. Kebaca sendiri loh di hati. Siapa orang yang benar-benar emang real tulus, dia bakalan ngelakuin itu, sama yang cuma ngelakuin di depan layar aja gitu. Bisa nilai, bukannya punya indera keenam ya, bukan indigo juga bukan, gak indigo sih. Cuman bisa kelihat dari raut mukanya, benar. Berarti untuk saat ini udah yakin nih Pak Anies. Yakin. Pak Dari raut mukanya tuh orangnya benar-benar tulus, jadi bukan cuma depan layar doang, kayak begini begitu enggak. Iya, agak rada ini. Ya orang-orang mau dikasih, saya mau enggak gitu. Kurang merata berarti ya Bu ya? Padahal saya lagi kecepit, kalau dikasih seneng kayaknya gitu. Di rumah tapi ngomongnya juga. Harusnya mah. Banyak ya orang-orang mau kasih beras, sembako apa itu. Iya, harusnya uang juga apa itu. keliling-keliling ya Bu ya, nggak cuma di lingkungan. Tapi ibu nggak pernah rumah aja ya. dapat. Berarti kurang perhatian ya? Kurang merhatiin. Kayak anak ibu contohnya nih, lulusan SMA susah nyari kerja, pengen kerja susah, harus ada uang, harus ada orang dalam, jadinya kan nganggur.
sia-sia ibu ngedidik, bukannya kita ini ya kasih sayang gitu kan. Kalau umur udah 30 kan susah nyari kerja ya kan, mumpung masih muda gitu ya, jangan dipersulit lah, tolong gitu ya, kasihan banyak yang pengangguran ya kan. Berarti lebih diperluaskan lagi lapangan kerja. Iya, jangan dipersulit lah gitu ya, kasihan gitu. Kebetulan kita mendapat kesempatan untuk berkunjung ke rumahnya Teh Ainun ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan langsung ke rumahnya Teh Ainun. Boleh Teh? Ya. Boleh? Mungkin. Bawa coba Pak. Ya, kalau boleh tahu Teteh udah tinggal di rumah ini berapa lama ya Teh? Dari kecil, SD, sejak SD lah. Berarti, tapi kalau sama suami Teteh udah lama juga di sininya? Kalau sama suami mah barusan 2 tahun, soalnya waktu itu tinggalnya di rumah tua, di tembok. Tadi boleh dijelasin Teh, yang ini tadi ruang buat santai-santai. Iya, buat santai, ruang TV lah. Ini tadi kamar. Kamar, iya. Kamar, terus belakang dapur. Dapur sama kamar mandi. Berarti ini kalau misalkan hari-harinya sering ngumpul bareng gitu? Iya, karena yang kamarnya cuma 1 kan ya, makanya dijadiin tempat tidur juga gitu sekalian. Kalau sekarang maaf ya, suami kakaknya di mana? Ada masih tidur tadi di kayaknya. kamar? Tidur iya di kamar. Yang tadi itu bukan? Mana? Yang tadi di sini? Adiknya? Bukan, itu adik saya yang SMA itu. Ini tadi nama anak pertamanya siapa tuh? Clarissa. Clarissa. Yang suka bikin vlog. Nah ini anak April. keduanya, Iya, ini bener, April. korban vlog. Tadi aku nanya-nanya kan, ya potong rambut katanya enggak ada videonya kok katanya. Enggak ada emang, ditanya juga begitu. Lucu. Matanya bola. Bulu matanya pada bulu matanya bagus banget. Lucu banget. Dulu pernah nyobain sama tadinya, nyobain apa tuh? Elas ya, waktu suka lebaran tuh. Namanya elas murah mungkin kan, cuma 50.000 ya. Pas dia copot tuh ketarik sama si aslinya Teh. Tadinya mah kayak gini. Jadi kayak cuma pakai apa sih, maskara gitu udah lentik. Nah, langsung banyak pakai itu tuh, pas copot kecabut dia semua yang aslinya. Tapi yang anak kedua ini Teteh urah senyum banget ya dari Ini dibilangin waktu rambutnya si suka main ya. kriwil tuh. Oh iya, tadi ini kostum lamanya ya? Iya, kostum lama, ada 2. Betul, kostumnya nyewa atau punya pribadi? Waktu dulu mah kan pakai Marsha tuh, nyewa 50.000. Cuma kan berhubung sekarang udah banyak, ya makanya ngumpulin gitu, nekatin biar bisa beli sendiri gitu. Soalnya kalau setoran ubeng kadang Teh, apalagi kalau kondisinya kadang hujan tiba-tiba ya kan. Nah, misal dapat cuma buat setoran, nah gimana gitu ya. Tapi kalau punya sendiri kan tenang, dapat 10.000 makan, terus situ lagi gitu, nggak beban Teh. Lagi anak sekolah kan. Ini sekolah TK? TK. Oh, di belakang deket. Ini kalau kostumnya kita mau coba boleh nggak ya? Boleh. Aku coba gitu, boleh Pak. Ini bentuk apa sih? Itu sebenarnya dinosaurus, harusnya kepalanya. Cuman karena mungkin belinya murah ya, itu kepalanya LOL nggak nyambung, saya juga bingung. Ya kalau di jalan diledekin badut kebo. Ini sejak kapan kebo warna kuning? Aku coba ya Teh. Iya. Sini. Ini kakinya dikeluarin gitu Teh? Gede kalau nggak dikaretin itu. Kebalik nggak sih? Enggak, emang begitu. Buntutnya ada busanya, tadinya dilepas. Nyari pedin kaki susah. Gede gini ya Teh ya. Kalau yang itu kan lebih pas di badan. Lebih pas, iya. Makanya ribet kadang itu. Oh ini bentuknya. Iya. Ditaliin kemarin kan becek, suka kotor. Kalau nggak ditali Tapi keinjak. kadang suka dipakai ini ya. Pakai kalau malam habis maghrib. Tapi pakai ini biasanya berapa lama sih? Kalau semenjak punya ini habis maghrib doang turun. Kalau waktu belum punya mah dari pagi sampai malam. Kalau ini waktu pakai ini
Apa? Soalnya kan ini kayaknya lebih besar gitu kan, lebih berat juga. Nyaman aja sih. Yang penting kakinya dikaretin doang, ini doang nih yang ribet. Soalnya kalau nggak dikaretin tuh ke bawah, keinjek. Kalau ini nggak masalah, malahan enak buat gerak, nggak takut sobek. Nggak terlalu panas juga ya, ada hal. Iya, nggak terlalu. Terus kepalanya juga itu mah. Aku cobain coba sama kepala kali ya. Bau, teteh. Sebentar aja. Nggak boleh. Enggak bau, takutnya tetehnya. Enggak, kalau itu gitu kan. Kalau saya nggak apa-apa, maksudnya tetehnya ngap. Berat ya kepalanya. Iya, kalau yang itu. Terus ngap juga kan. Ini kalau misalnya goyang-goyang dipegangin aja tuh. Enggak lah. Soalnya kan biarin aja. Astaga. Kan. Ada saya juga. Kayak berat aja gitu. Emang iya waktu pertama ya emang gitu saya juga. Gue tahu. Soalnya kayak lebih berat kepalanya gitu loh. Emang. Coba deh nggak dipegang. Oh, ngap, teteh terlalu kecil. Tuh sempit iya, tuh. Cuma kalau tapi emang nggak bisa lihat ya kalau pakai susah ini. Makanya kadang kalau orang marah-marah suka kesel, gue nggak kelihat matanya begitu teteh harus satu harus mukanya tuh ke satu mata, nggak bisa dua gitu, harus begitu. Tapi kalau dari ini enteng ini mah tuh. Tapi ini bisa lebih ngelihat gitu atau enak. Kalau ini dia nggak longgar, pas. Kalau ini kan udah sempit tapi gede gitu tuh. Oh iya, nanti kalau boleh lihat kan katanya kalau TK pakai seragamnya baju muslim. Iya, yang tadi sempat diungkit mungkin. Ada dua. Bajunya boleh lihat. Aduh. Nisa, apanya? Di kantongnya aja. Tuh kerudungnya nggak tahu kemana. Ini doang, nggak ada lagi. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu, Jumat gitu. Nggak ada lagi. Nyamanya bukan pasangannya, emang nggak ada kerudung. Dia kan pengennya pakai kerudung terus teh. Oh iya. Ya udah punya ibunya aja. Punya ibunya. Oh berarti biasa pakai ini ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak ada, dua doang, nggak ada lagi. Sekolahnya sampai Jumat ya? Iya, sampai Jumat. Terus kalau dari teteh sendiri tuh kayak ada saran atau kritik nggak sih bagi pemerintah yang menjabat saat ini? Ya, cuman itu harapannya satu ya. Oh, maksudnya waktu dia nyalek dia turun langsung minta suara, ya kan, minta ibarat katanya pilih saya. Tapi maksudnya nanti kalau suatu saat dia kepilih juga, saya pengen dia tuh turun langsung juga gitu. Jadi kayak semacam dia bantuan, tuh nggak salah sasaran lagi. Saya pengennya itu, cuman kadang gimana ya, belum pernah gitu nemuin teh. Padahal saya kan di jalan udah kelihatan sama orang tuh susah, ya kan, maksudnya kalau emang gak percaya kan bisa kayak gini ke rumah, ya kan, cek langsung gitu loh teh. Jadi si bantuan tuh nggak salah sasaran. Terus saya juga yang ngerasa ibaratnya orang susah tuh bener-bener emang kebantu gitu. Jadi saya nggak sia-sia nih pilih dia gitu loh maksudnya. Terus kan sempat disinggung juga ya pas interview tuh kayak tentang calon-calon nih. Teteh juga udah tahu kan calon-calon kita siapa aja. Ada nggak sih harapannya tuh untuk calon yang terpilih nanti kayak gimana gitu? Mungkin yang tadi itu ya, yang pengennya terjun langsung, jangan cuma langsung pas gitu. Jangan cuma pas kampanye. Jadi gitu ya. Pantau langsung gitu loh. Kalau misal dia ngarahin tangan kanannya, pantau dia gitu. Si uang nih bener nggak semuanya turun ke bener apa amanah? Amanah enggak gitu. Iya. Soalnya kemarin kan waktu ngedenger ada yang pidato ya yang kemarin tuh sebenarnya dari sana tuh nominalnya gede. Nah berhubung dia kan mungkin pakai yang tangan kanan, akhirnya si uang tuh dibagi-bagi, ongkos, akomodasi kayak makan. Nah akhirnya jadi pas dihitung-hitung kebanyakan ongkos dibanding yang kesalurnya gitu, ya kan. Padahal kan dari dianya tuh gede loh, bener. Makanya bantuan tuh kayaknya nggak rata tuh karena itu gitu teh. Saya pengennya kan daripada ada pikiran yang aneh-aneh gitu, saya pengen ayolah Pak gitu ya, kita pantau langsung nih kalau emang Bapak bener-bener gitu kan yang ngejalanin amanah.
kita pantau langsung, kita lihat kondisinya langsung, kita lihat rumahnya langsung, bener nggak nih dia pantas untuk dibantu gitu. Soalnya kan pada kenyataannya yang kayak kemarin-kemarin kan saya sendiri juga kaget, kok saya yang susah di jalan nih, bahkan ya jangankan untuk beli emas, bahkan aja kadang buat beli beras ya gitu kan ya susah teh, kok dia bisa dapet gitu loh, kan itu kan karenanya adanya permainan kan, karena dia mah taunya cuman ngasih anggaran tanpa dia ngelihat langsung, dia nyuruh orang, cuman kan namanya orang kan dari orang ke orang lagi gitu kan, kayak semacam misal nih dari Bapak Presiden, nah dia ke pemerintah, nah dari pemerintah ke kelurahan ke RW RT, itu anggarannya gede, uangnya kan pakai mobil kan, bayar bensin mungkin dapat mogok, nah makanya uangnya sepotongnya mungkin di situ teh, makanya kesel. Terus kadang kan namanya sifat orang ya, pas dilihat perasaan saudaranya dapat semua, saudaranya nih yang begitu bisa ada bantuan apa gimana, saudaranya tuh pada dapet semua, padahal semacamnya tuh ya lihat dari rumah punya sendiri, terus kayak dari segi hidupnya juga ya lumayan bagus lah ibarat katanya ya teh ya, cuma kok bisa dapet gitu loh ya, nggak ini juga sih, mungkin saya masih selalu pikir kayak udahlah bukan rezeki saya kali gitu. Dunia selalu berputar tiada hentinya. Terasa menyenangkan bagi seseorang yang memiliki segalanya. Lantas bagaimana dengan rakyat kecil? Mereka bekerja banting tulang tak kenal lelah hanya untuk sesuap nasi yang bagi sebagian orang tidak ada artinya. Miris saat mereka harus merasakan ketidaksejahteraan di negerinya sendiri. Tak ada yang peduli, semuanya menutup mata. Bahkan rasanya hati nurani pun ikut tertutup saat menyaksikan fakta yang ada. Lalu, di mana bisa kita temukan implementasi dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?